Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, konnichiwa, привет, guten morgen. Luar biasa ya, saya kedatangan tamu di podcast Tikus Budi Luhur kali ini. Tamu-tamu alumni yang keren banget. Siapa sih? Mungkin udah nggak asing lagi ya kalau awal-awal Budi Luhur Go Internasional. Ini tuh salah dua ya di dalam podcast ini sudah ada dua alumni yang mau sharing tentang pengalaman mereka dari awal dan sampai saat ini tuh karirnya gimana sih untuk karir Go Internasionalnya. Ada siapa yang udah gak sabar lagi, kita kenalan langsung aja ya. Di sebelah kiri saya ada Kang siapa? Halo, saya Cecep Priyatna. Boleh dong bahasa luar negerinya dipakai untuk menyapa pemirsa mungkin pakai bahasa Jerman. Boleh. Oke. Ja, guten Morgen, hallo, nette Leute. Ich bin Cecep Priyatna. Ich bin hier in Tikus Budi Luhur Cimahi. Und ja, wie geht es euch? Dankeschön. Ich bin, saya taunya ich bin. Oke, di sebelah kiri, di ujung ada yang cantik nih, sama-sama memakai batik nih dengan saya. Ada Teh siapa? Boleh kenalan dong. Halo, saya Medita. Kak Dila. Apa tuh artinya tuh? Apa kabar? Bahasa apa tuh Teh? Rusia. Ih keren. Kalau Malaysia udah biasa ya. Oke, ya teman-teman setia pendengar podcast Tikus Budi Luhur ya, di sesi kali ini kita kedatangan alumni yang pengen sharing nih sama kita semua ya, yang ada di sini pendengar di YouTube-nya Tikus ya, tentang Go Internasionalnya Tikus Budi Luhur, terutama untuk alumni yang memang sudah punya pengalaman di luar. Oke, tadi kita kenalannya udah ya sama Kang Cecep dan Teh Medita. Oke, sebagai alumni ya yang punya pengalaman Go Internasional, Teh Medita sama Kang Cecep nih awalnya gimana sih kok bisa kepikiran gitu, atau awalnya tuh gimana sih, kenapa bisa punya niatan untuk kita keluar negeri gitu kerjanya? Boleh dong sharing dari siapa dulu nih? Boleh. Tete dulu. Boleh. Mungkin. Kalau dari lulusnya dulu deh. Lulusnya tahun berapa nih? Lupa saya tanya. Lulusnya dari tahun 2016. 2016. Tahu Kang Cecep lulus? Tahun 2019. 2019. Boleh, berarti yang senior dulu ya, kita kasih kesempatan ya. Tuh, yang harus dong. 2016 boleh cerita dong Teh Medita yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dari kenapa pada akhirnya pingin keluar negeri, karena punya minat, ketertarikan dengan apa ya setelah nanti lulus tuh mau kemana dan seperti apa, apakah akan di Indonesia aja atau ada keinginan untuk keluar. Akhirnya setelah dipilih-pilih, setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya oke juga nih kalau keluar gitu. Teh Medita kemarin prodi apa ya? S1. Lulusan S1. Udah juga udah di Tikus ya, di Tikus Budi Luhur tentunya ya, S1 dan nurse-nya. Niatan akhirnya keluar negeri aja deh. Nah, itu tuh dipikir-pikirnya setelah lulus atau dari pas masih jadi mahasiswa? Pas masih jadi mahasiswa. Oh, keren. Pas masuk semester berapa, masih inget nggak? Tingkat berapa misalnya? Udah mulai ancang-ancang nih, pengen go internasional deh gitu. Udah prepare. Kayaknya kalau bisa dibilang celutukan sama teman-teman tuh mungkin dari awal-awal tingkat 2. Oh, awal tingkat 2 udah mulai. Ya, karena banyaknya kita ngobrol dengan teman-teman, terus ngobrolin ya mungkin pada saat itu juga udah terlampau dewasa kayak pikirannya. Nanti setelah lulus mau kemana nih? Terus apakah kita akan kerja di sini aja? Terus tujuan rumah sakitnya di mana? Tapi kayaknya lebih enak kalau kita keluar gitu, karena lebih keren aja gitu kalau keluar tuh. Berarti memang dari niat sendiri juga ya. Tapi dari Tikus sendiri, dari Tikus Budi Luhur selaku institusi itu sudah booming ya, maksudnya sudah dari awal gitu ya, ada program go internasional nih gitu ya. Jadi Teh Medita akhirnya kepikiran nih ya, udah negeri apa luar negeri nih setelah lulus gitu ya. Ditambah lagi kan kita juga kalau program NURS kan ada keluar negerinya tuh ke Filipina, ketemu dengan teman-teman di sana. Juga di Filipina dua minggu. Terus ketemu dengan mereka, awalnya takut untuk menggunakan bahasa Inggris, tapi merekanya yang antusias, ayo ngobrol aja nggak apa-apa, salah sedikit nggak masalah. Kok makin enak nih ternyata ngobrol sama mereka, dan mereka pun nggak ada kendala. Speaking tuh beda sama grammar iya, selesai aja lah ya. Gitu. Berarti intinya minat awal tuh dari motivasi diri sendiri yang memang dari institusi juga sudah mencanangkan program go internasional, akhirnya termotivasi. Tambah. Oke, terima kasih Teh Medita. Kalau Kang Cecep sendiri nih, awalnya gimana kok bisa ke negeri Doraemon sana? Ke Jepang. Boleh ceritakan.
Ya awal itu memang dari diri saya sendiri punya minat ingin bekerja di luar negeri, entah itu di Jepang ataupun nanti besok insya Allah ke Eropa. Doain Besok? teman-teman ya. Wow, ikut dong. Ayo. Ya, Oke. motivasi dari diri saya sendiri karena saya ingin punya karir internasional, menjadi perawat yang berkarir di tingkat internasional, dan alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Stikes Budi Luhur Cimahi yang memang programnya seperti tadi Teh Medita bilang ya, punya program Go Internasional, dan ya Stikes ini memang memfasilitasi kita dengan Motivasi awalnya itu dari pas jadi mahasiswa berarti kan ya? Pas tingkat berapa nih sama malah Medita tadi? kalau Cecep sendiri sebelum menjadi mahasiswa di Stikes Budi Luhur, begitu Udah kenal dapat informasi begitu nih? begitu dapat informasi dari Budi Luhur sendiri ada bahwa mempekerjakan alumninya ke Jepang pada saat itu, dari situ sudah ada itu. Oh, berarti pas mendaftar nih udah punya bekal informasi Betul, nih ya ternyata. betul. Oh, Budi Luhur tuh ada program Go Internasional nih. Saya mau deh daftar ke sini. Kalau tadi Teh Medita dari tingkat 2 nih teman-teman podcast Budi Luhur nih, ternyata kalau Kang Cecep dari mulai daftar nih udah mulai tahu informasi, mulai semakin semangat gitu Ya, ya. jelas. Berarti intinya peran institusi ya, peran alma mater nih Stikes Budi Luhur untuk karir Go Internasionalnya mensupport sampai sejauh mana sih? Boleh tadi Kang Cecep dulu. Ya, perannya tentu sangat-sangat penting ya untuk saya pribadi. Saya kenal atau diperkenalkan dengan dunia keperawatan tingkat internasional itu berawal dari sini, dari Stikes ini. Waktu itu ada program namanya internship Jepang itu Oke, sampai tahun sekarang programnya masih ada 2019 ya. Itu program yang Kang Cecep luar pertama biasa. Ya, kebetulan saya angkatan pertama di Boleh program dong ini. tepuk tangan teman-teman. Terima Ini kasih. Kang Cecep ini angkatan pertama program internship dari D3 D3 keperawatan ya? betul, Oke. D3 keperawatan. Ya, Jadi Stikes mensupport dengan adanya program ini betul, gitu mensupport sekali ya. dengan ada Prosesnya dari program-program ini. semester dari tingkat berapa untuk internship ini? Waktu itu di angkatan Cecep, angkatan pertama itu ya, dari tingkat akhir, Cecep tingkat akhir, itu mulai proses, nggak lama, kalau tidak salah 1 bulan pelatihan bahasa, Bahasnya 1 bulan doang. 1 bulan, Berapa tuh? itu N5. Wow, mantap. Terus kita langsung dikirimkan langsung di apa ya bahasanya, diceburin langsung. Kalau Pak Aan bilang, saya masih ingat dulu, kita langsung ceburin langsung ke kolamnya supaya bahasanya lebih jago lagi gitu, dan akhirnya nggak lama berangkat ke Jepang gitu. Just info aja, Pak Han tuh waktu Cecep kuliah jadi sebagai WK1 ya? Iya. Oke. Ya jadi langsung nyebur nih ya 1 bulan bahasa N5 ya. N5 langsung Di Jepang dikirim ke berapa Jepang. lama internship? Itu kurang lebih sekitar 3 bulan di sana, dan banyak hal-hal yang belum saya tahu, yang akhirnya saya tahu, saya Berarti dapatkan. prepare-nya baru pas tingkat-tingkat akhir ya? Betul, Tingkat 1, betul. 2 masih pembelajaran Masih biasa pembelajaran tentang biasa basic tentang keperawatan gitu, ya? iya, betul, betul. Oke. Kalau Teh Medita nih, peran institusi untuk mensupport karirnya Teh Medita nih untuk Go Internasional ini sejauh mana sih pas kemarin setelah lulus 2016 ya? Oke, gimana nih peran Stikes Budi Luhur? Kalau saya bisa bilang sama seperti apa yang disampaikan dengan Kang Cecep, jadi peran institusi itu memang benar-benar luar biasa. Kita diperkenalkan, udah gitu ditatar juga, terus ada bentuk konsultasi apa yang pada akhirnya kita semakin termotivasi untuk pergi. Udah gitu, begitu kita pergi pun masih diantar gitu. Nggak dilepas gitu aja ya? Enggak. Ada yang nganter Kita di ya? sana pun juga masih Dosen prodinya ya? Betul, iya, betul. masih ada nanya kabar bagaimana di sana, ada kendala atau tidak. Kalau memang diharuskan untuk datang ke sana mendampingi, mereka pun siap. Kalau Teh Medita pengalaman pertamanya waktu nurse ke Filipina 2 Iya. minggu. Nah setelah lulus dari nurse itu kerja di mana dulu? Di negara mana? Langsung berangkat ke Langsung Malaysia. ke Malaysia. Itu lewat dari institusi Iya. sendiri juga? Iya. Prosesnya gimana peran institusi? Proses dari peran institusi itu sendiri Untuk akhirnya bisa berangkat ke Malaysia tuh dari awal apa aja yang udah dibantu sama institusi? semua dibantu. Semua? Dari proses paspor, Wow. perizinan, semua udah dibantu. Di follow up terus Iya, ya? sama sampai di backing terus sama institusi? Kita di sana pun akan bekerja dengan siapa dan seperti apapun, ditanya sama mereka dirinci. Ditujukan langsung. Iya. Oke. Berapa lama di Malaysia Teh? 3 tahun. 3 tahun, luar biasa ya 3 tahun. Udah fase nih bahasa Filipin ya. Betul. Jom lah kita lanjut ya.
Oke, yang berikutnya ini pasti kan kerja di dalam negeri mau pindah kota aja berat banget rasanya pisah sama keluarga inti gitu Betul, ya. betul. Nah, ini apalagi go internasional ya, luar negeri. Kira-kira kendalanya apa sih Teh? Yang pasti izin orang tua tuh gimana sih caranya biar bisa dapat restu nih? Karena teman-teman mahasiswa Stikes Budi Luhur yang sekarang nih pasti kalau ditanya nih, khususnya saya yang ada di bidan, ayo kerja di luar negeri yuk, gini. Mamanya nggak ngizinin, bapaknya belum bisa lepas, nah, pokoknya gitu ya. Kendalanya itu salah satu orang tua. Nah, gimana nih dari Teh Medita dulu untuk kendala saat itu apa sih yang menghambat atau yang jadi penghalang untuk akhirnya berkarir di luar? Kalau dari saya sendiri bisa dibilang syukur, alhamdulillah tidak ada kesulitan karena dari kitanya sendiri pun memang ingin melangkah ke depan untuk hidup yang lebih baik. Jadi begitu ngobrol dengan orang tua pun kita menyampaikannya ya tujuannya kita sendiri ke sana untuk keluarga, untuk orang tua, nggak ada kendala. Jadi nggak susah, orang tua langsung izinin nih, Iya. langsung approve nih. Langsung approve, cuman ya ada pesan-pesannya aja yang dari orang tua. Jangan Iya. Iya. Oke, kalau Kang Cecep sendiri gimana nih, restu orang tua langsung didapat? Iya. Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. loh pemirsa. Beda ya. Karena Beda nggak semudah makanya. itu lah Oke, kalau kalau Cecep ya. gimana? Sama ya, hal seperti itu juga ada dari Cecep pribadi, tapi balik lagi sama niat awal kita ke sana tuh mau apa, buat apa, tujuannya apa gitu kan. Kita balik lagi dengan kasih kepercayaan sama orang tua kita, Pak Bu, kita mau punya karir internasional, nanti kita mau gini mau gitu gitu. Jadi balik lagi ke diri kita, niat kita sampaikan kepada orang tua, yakinkan sampai mereka betul-betul yakin, dan alhamdulillah saya dapat restu itu, izin itu saya dapat dari orang Jadi tua. awalnya menolak ya, tapi Jelas. akhirnya ACC berarti sebelum program internship itu berangkat. Betul ya? betul, sebelum internship itu Pendekatan berangkat. terus ya, Iya, diyakinkan. betul. Betul tadi kayak Teh Medita sama Kang Cecep berarti meyakinkan orang tua nih, niat awal kita memang untuk cari pengalaman dan pastinya untuk kesejahteraan keluarga juga gitu ya. Oke, kalau untuk kendala keuangan nih kita terang-terangan kan pasti biayanya nggak sedikit ya untuk keluar tuh ya. Nah itu gimana mengatasi solusi keuangan? Apakah ada saat itu ada masalah keuangan waktu itu? Terus peran institusi untuk keuangan seperti apa untuk persiapan pergi keluar tuh? Kalau dari saya sendiri mungkin berbeda zaman dengan Cecep. Padahal cuma udah 3 tahun ya. Iya. Kalau dari saya dibantu pada saat berangkat pun karena ada keinginan untuk berangkat. Kebetulan yang tadi dikatakan di awal ada bentuk kita sharing dulu sama pihak institusi. Untuk masalah kendala dari keuangan pun pihak institusi membantu. Berarti ada perjanjian dulu Ada gitu perjanjian. ya. Berarti institusi Stikes Budi Luhur mensupport dulu secara dana, nanti ada perjanjian. Ada Gitu ya. perjanjian. Berarti nggak menghambat Tidak TPK untuk menghambat berangkat ya. sama sekali, Jadi tidak. malah mensupport Mensupport banget ya. sekali. Oke. Kalau Kang Cecep sendiri gimana nih? Bekalnya berat nggak sih waktu awal-awal internship tuh gitu? Terus support dari institusi gimana? Iya. Kalau untuk internship sendiri itu sebenarnya dulu itu gratis, jadi saya bisa bilang itu bener-bener gratis teman-teman. Iya, 3 bulan gratis. Biasa, cuma di Budi Luhur. Betul. Itu saya bisa bilang gratis, semuanya gratis, malah sebaliknya kita yang dibayar gitu. Oh, Gitu. berapa yen tuh dapat pertama? Itu dulu itu yennya berapa ya? Saya lupa yennya, tapi yang jelas kalau misal dikurskan ke dalam rupiah itu sekitar 7.500.000 pada saat itu per bulan itu. Itu padahal cuma internship ya? Internship. Internship kayak magang loh Iya, ya teman-teman. betul. 3 bulan, per bulannya 7 juta. Betul. Masih status mahasiswa udah menghasilkan. Masih mahasiswa, betul. Kali 3 bulan. Kebayang jadi apa? Jadi semua full disupport sama Stikes Budi Luhur Betul, ya. pada Yang saat dari internship niat itu. kitanya aja Iya. ya, dan usaha untuk. Nah, yang berikutnya kendala bahasa nih. Kalau tadi Kang Cecep berarti udah cerita bahasa 1 bulan disupport untuk pelatihan ya sampai N5 ya. Betul. Berarti dari Stikes ada khusus ya untuk training bahasanya. Iya. Kalau Teh Medita bahasa Malaysia mah aman ya. Malaysia mah. Aman ya. Kemarin Malaysia kan 3 tahun nih. Iya. Yang nextnya setelah Malaysia Ke kemana? Rusia. Ke Rusia. Nah, ini gimana nih kendala bahasanya? Kalau Prepare-nya. untuk dari bahasa sendiri di Rusia memang dari awal pun karena kita sudah tahu negara Rusia itu negara yang mungkin tidak memayoritaskan bahasa Inggris. Jadi sempat ada kendala, tapi ya alhamdulillahnya berjalan waktu
kita belajar sedikit-sedikit, ditambah lagi mereka pun yang ingin berkomunikasi dengan kita pun berusaha. Jadi nggak sampai banget kesulitan tuh Berarti enggak. dominannya di sana bahasanya Bahasa tetap Inggris, ya. iya. Berarti dari awal pas masih jadi mahasiswa udah oke dong bahasa Inggrisnya. Ya. Lumayan. Ya. Oke, terus kalau mungkin sebelum keberangkatan prosedur apa aja sih yang ditempuh, persiapan gitu, apa aja yang ditempuh sama Teh Medita sama Kang Cecep untuk berangkat keluar kemarin? Boleh Dari saya untuk program untuk internship itu sendiri kita ya untuk proses tentu kita harus mengumpulkan dokumen kita. Banyak nggak sih dokumennya? Cukup banyak, tapi semua difasilitasi kok, nggak usah worry lah, nggak usah ragu. Yang penting betul identitas pribadi, betul itu. Dan paling sama izin orang tua sudah gitu untuk internship sesimpel. Ada izin orang tua tertulis ya? Ada. Oh, ada ya, tetap ya. Tetap. Oke. Jadi prosedur itu aja, persiapan dokumen-dokumen ya. Itu Betul. berapa lama? Dulu itu nggak lama sih, sebentar. Sebentar aja ya? Karena memang kan programnya memang dari kampus, jadi jadi udah di-prepare ya? Ya, betul. Udah di-prepare. Berarti selain kesiapan bahasa nih teman-teman, berarti berkas-berkas ya, dokumen untuk keberangkatan juga itu harus di-prepare ya pas awal. Tapi itu juga sama ya? Iya. Ada yang berbeda dari Kang Cecep? Apalagi yang disiapin sebelum berangkat? Dari saya sendiri sebelum berangkat, kalau misalnya untuk perizinan surat menyurat untuk ke Kementerian Luar Negeri dan Kemenkumham itu sendiri apa dibantu sama institusi? dibantu. Cuman ya? cuman kalau dari saya sendiri mungkin ketersediaan paspor sama izin orang tua aja udah. Oh, berarti tetap ya birokrasi dengan pihak eksternal itu dibantu sama institusi ya, sama Stikes Budi Luhur loh. Catat nih teman-teman mahasiswa calon alumni nih ya. Ayo ya, masih ada waktu ya untuk mengumpulkan niat dan motivasi ya, masih muda. Nah, kalau tadi udah prepare dari awal nih persiapannya, sekarang udah di negara yang dituju nih, di Malaysia, di Rusia, kalau Kang Cecep di Jepang, itu ngapain aja sih di sana? Kegiatannya, ilmu yang udah didapat selama kuliah di Stikes Budi Luhur, apakah diterapkan full di sana? Boleh cerita mungkin dari Teh Medita dulu? Boleh. Kalau dari saya di sana ngerasa kayak kerja rasa liburan aja. Oh gitu ya, itu teman-teman catat banget ya. Go International Stikes Budi Luhur nggak cuma kerja, tapi kerja sambil liburan. Kenapa? Karena kalau dibilang kerja pun kerja, tapi kita ada hiburannya sendiri di kala lagi mumet, sumpek, terus begitu ngeliat suasana di luar, kita tuh lagi di luar negeri loh, gitu. Berasa nggak nyangka ya tuh ya, berasa kayak mimpi gitu ya. Jadi rasa lelah yang kalau tadi kerjanya sendiri kan di sana sama nggak kayak di Indonesia? 8 jam gitu? 10 jam. 10 jam? 10 jam. Lebih lama ya? Oh, kalau di sana tuh, kalau kita udah kenal dengan orang-orang yang gila kerja, kita kerja 10 jam, 12 jam tuh nggak kerasa sama sekali, karena mereka pun lingkungan ngaruh banget. Iya, karena mereka pun juga kerja, ya udah kayak hiburan sendiri aja udah, sambil ya kita ngobrol-ngobrol, tidak dari merekanya sendiri tidak membebankan diri. Kerja full 7 hari atau ada dari Senin sampai apa gitu? Ada liburnya sehari. Ada liburnya 1 hari. Ada berarti 1 hari. Dalam 7 hari itu ada libur 1 hari Iya. gitu ya. Oh, oke. Kalau Kang Cecep sendiri gimana menerapkan apa yang sudah didapat selama kuliah di Stikes waktu di luar negeri? Apa aja yang udah diterapkan di sana? Ya jelas, karena dulu itu di Gerontik, di Lansia. Dan sampai sekarang pun ya keunggulan D3 perawatannya masih di bidang itu. Jadi itu sangat terpakai, sangat berguna nanti di sana teman-teman, khususnya yang ingin pergi ke Jepang. Hal itu dipakai, dan kita tuh di sana dulu itu jam kerja 7 jam, dari seminggu itu kita 5 hari, 2 harinya libur. Ya kemungkinan sama seperti Teh Medita, kerja rasa liburan gitu. Ada. Kita dapat sistem shift-shiftan, tapi kita nggak ambil shift malam gitu, enaknya itu. Nggak ada shift malam Nggak di ada. Jadi pagi sampai sore sore gitu. Di sana pun juga nggak ada. Oh, sama Jadi di Malaysia kalau juga? untuk Terus malamnya? shift malamnya merekanya. Oh. Jadi dari orang merekanya sendiri. Oh gitu, jadi penduduk asal dari negara Ya, tersebut lah dari- yang untuk yang malam. Oh, kan Iya. Cecep internship di sana nggak ada malam? Nggak ada, ya? nggak ada. Jadi enak banget ya. Iya, bisa dibilang enak. Jadi sorenya Bonusnya kita bisa Bisa jalan-jalan. jalan-jalan. Bener ya, jadi jalan-jalan nggak bener.
Oke, kalau sebelum kan udah lulus dari S1 dan nurse-nya kalau Teh Medita, terus kalau Kang Cecep dari D3 keperawatannya ya. Betul. Itu pas nyampe di negara yang dituju ada trainingnya atau langsung terjun aja? Ada training dulu nggak sih untuk skill yang kita lakukan selama di luar negeri itu? Ada training dulu nggak sih awalnya atau langsung Kalau pelayanan ke masyarakat gitu? dibilang training ada. Ada Kita, training dulu? ya, Berapa lama ada ya? training. Untuk trainingnya sendiri 2 minggu, nggak 2 minggu, lama. nggak lama ya. Tapi Buat kita adaptasi juga mungkin ya didampingi juga apa kendalanya dan apa kurangnya pun mereka bantu. 2 mingguan ya. Kalau Iya. Kang Cecep ada training atau langsung terjun? Kalau saya sendiri, kalau Teh Medita kan sudah bekerja di sana. Sementara saya kan baru mau bekerja di Iya, sana, kan mahasiswa. di Jerman gitu ya. Oh, Untuk jadi program sekarang, program sekarang? iya, kebetulan saya lagi ikut program Triple Win Indonesia, G2G Jerman teman-teman. Jadi doakan nanti di tanggal 9 itu saya berangkat. 9 Januari. Januari 2024. Saya like ya. Amin. Ya, saya akan berangkat di situ. Tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa. Iya, apa namanya? Apakah ada training di sana? Ada training. Oh, jelas untuk ada, jelas persiapan ke sana. Kalau internship kan udah jelas ya, trainingnya kan berarti maksudnya selama persiapan Ya, di selama mahasiswa, persiapan, bener-bener di kampus godong gitu, banget iya, di kampus betul, ya. betul. Nah, kalau ke Jerman besok nih tanggal 9 Januari kan aja ke Jerman nih. Ada trainingnya dulu nggak sih? Jelas ada. Persiapan berapa lama? Kita itu training bahasa itu 9 bulan. Itu 9 bulan itu 3 level bahasa. Ini cekong banget bahasa Jerman. Betul, nih. sampai wah. Jadi totalnya berapa tahun nih persiapan berangkat? Kalau total persiapan berangkat, kalau di total ya dari mulai mendaftar itu saya dulu daftar di tahun 2021, sekarang 2023 dan baru mau berangkat di tahun 2024. Berarti sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya. Sekitar 2 tahun baru. Program G2G ini nyari sendiri atau dari institusi? Ya. Intinya? Awal itu karena program dari pemerintah itu jadi mereka share ke beberapa institusi termasuk rumah sakit dan kampus juga. Dan kebetulan pada saat itu saya dapat dari rumah sakit dan juga dari rumah sakit pas saya bekerja dan juga dari Stikes Budi Luhur. Itu dari Pak Ando langsung. Pak Ando langsung menyampaikan bahwasannya bahwasannya Cep ini ada program baru G2G Jerman, mau daftar enggak? Ayo cepetan daftar, kesempatan. Oke, nggak ambil. Itu Pak Ando selaku WK4 Stikes Budi Luhur ya, sharingnya Betul. personal Japri ini atau ada di grup alumni? Enggak, itu. Gabung dong di grup alumni? Iya. Ada ya, ada infonya juga. Ada. Itu Itu kalau dulu itu Pak Ando langsung personal chat, itu luar biasa. Itu hal yang sangat saya apresiasi, sebegitu mensupportnya ya, sampai di chat pribadi langsung karena kasih kita tahu institusi ini info. udah ngebidik nih alumni yang oke nih ya, dan memang berpeluang besar gitu ya untuk kerja Dan di kelihatan luar. dari Jadi anaknya selain di juga grup antusias dijapriin gitu, ya. Betul, ya itulah Oke, keuntungannya, support dari institusi yang luar betul. biasa. Oke, sharing dong kesannya bekerja di luar tuh apa sih? Tadi kan keren kerja sambil liburan, selain itu ada lagi nggak sih kesannya supaya motivasi nih teman-teman mahasiswa yang masih kuliah di Budi Luhur pengen punya minat dan niat untuk bekerja di luar juga kayak Teh Medita dan Kang Cecep nih. Kesannya gimana? Kesan di sana Di Rusia deh. luar mungkin. biasa banget sih kesannya, karena selain dari ilmu yang kita dapat di sini bisa kita terapkan di sana, kita juga dapat pengetahuan baru, Betul. pengalaman baru, apa yang mungkin bisa dibilang yang kita pelajari di sini tapi kita belum berani mencoba, begitu ke sana dikasih coba, oh begini, ternyata mudah. Yang tadinya mungkin kita bilang, tuh berat ini, tapi begitu dijalanin di sana, ternyata kok gampang ya. Berarti Gitu. ini yang berat, yang di awal tuh ngerasa, ih kayaknya susah ya kerja di Iya. luar, bahasa dan sebagainya, gimana udah worry duluan tuh, Iya. itu ternyata kalau dijalanin mudah aja, Iya, gampang easy aja gitu ya. iya. Oke, Enak-enak kalau aja. Kang Cecep sendiri gimana nih kesannya kerja di luar? Apa ya? Sulit menjelaskan karena berbeda. Ketagihan ya, Ya, internship 3 ya, bulan ya, doang ya. di Jepang, terus ketagihan mau keluar Ketagihan lagi, mau akhirnya keluar malah lagi ke gitu. Jerman ya. Jadi intinya berarti kesan kerja di luar itu membuat edik ya? Ya, jelas. Iya, jelas, benar jelas. banget. Jelas. Oke, nah karena membuat edik Candu. nih, jadi pertanyaan saya selanjutnya nih, Teh Medita sama Kang Cecep, karena sudah punya pengalaman di luar, selanjutnya nih setelah ini nih, udah penghujung tahun 2023 nih teman-teman, di 2024 planningnya apa? Mungkin dari Kang Cecep yang tadi katanya 9 Januari udah mau berangkat nih. Iya.
planning ke depannya di Jerman tuh mau ngapain? Jelas. Ngapain? Bekerja sebagai perawat gitu. Bekerja sebagai perawat. Jadi status kita Rumah sakit? Altenheim. Altenheim itu perawatan lansia. Enggak jauh-jauh tetep dari ya, itu. tetep Iya. ya, di sana. Nggak jauh-jauh Itu dari itu. menentukan dari pilihan Kang Cecepnya memang udah ada opsional dari program pemerintahnya. Itu nanti kita dikasih hak buat memilih mau di mana gitu. Kebetulan saya pilih itu karena pertimbangan saya adalah yang pertama bahasa, teman-teman, karena bahasa Jerman ini sulit. Tapi itu bukan suatu apa ya halangan, kendala bahwasanya kita nggak bisa kesana, itu bukan. Itu yang pertama. Terus Di sana berarti kontrak berapa lama? kalau G2G ini sebenarnya unlimited ya, jadi nggak ada batas waktu. Jadi mau sampai kapanpun bisa. Visanya berapa lama? Di Ada. Itu nanti awal-awal kita berangkat ke sana itu status kita sebagai perawat masa orientasi atau sedang dalam kayak percobaan gitu, gitu ya? percobaan, sedang dalam proses penyetaraan gitu lebih tepatnya. Penyetaraan berapa lama? Itu kurang lebih 6 bulan. Tapi di visa itu 1 tahun. Oh, setahun ya, Setahun. bisa setahun kalau Iya. misalnya. Berarti di Jerman planningnya dari 9 Januari sampai setahunan. Sampai setahun itu. Sampai setahun. Dan nanti pokoknya target 1 tahun awal itu kita lulus penyetaraan, kita dapat urkunde. Urkunde itu surat izin, surat keterangan bahwa kita sudah lulus penyetaraan perawat di sana. Kalau di sini mungkin sejenis STR mungkin. Betul, mungkin. Registrasi, Mungkin. udah, lulus sebagai nakes gitu ya. Sudah layak nih. Sudah layak untuk terjun langsung. Betul. Nah, pelayanan. nanti setelah mendapatkan itu baru kita dapat kontrak baru untuk selanjutnya ya unlimited itu. Keren banget. Bocoran udah tahu nggak salary di sana per bulan berapa nih di Jerman nih? Ini bocorin nih. Bocorin aja, boleh Ya, dong ya. ya. Selain kontrak yang tadi bisa dibilang mungkin fleksibel ya, atau unlimited itu, ya bayaran Salary-nya salary yang kita dapat kurang lebih di rupiah aja itu rupiahnya ya. Berapa sekarang per kursnya? bulan. Rupiah itu per bulan itu bruto, Mau kalkulator? brutonya Mau kalkulator? brutonya itu sekitar 40 juta rupiah mungkin, 42 juta rupiah. Itu dalam 1 bulan, per bulan. Biaya hidup di sana berapa ya? Kalau Kang Caca mungkin udah searching, udah tanya info, Biaya hidupnya memang tinggi juga. tinggi juga. Jadi setara lah sama pemasukan. Tapi bisa nabung ya. Jelas bisa. Sebentar, dari awal saya belum nanya kayaknya. Ini nabung buat diri sendiri atau udah berkeluarga nih Kang Cecep? Kalau saya pribadi saya masih sendiri, belum berkeluarga. Kesempatan dong, udah jadi Jerman di sana ya. Ya, pulang-pulang Oke, bawa. Yang penting masih bisa nabung buat kesejahteraan keluarga Betul, di Indonesia ya. betul. Oke. Kalau Teh Medita, planning ke depannya nih setelah udah punya pengalaman di Rusia sama di Malaysia, mau ngapain lagi nih? Kalau planning saya, ya syukur alhamdulillah ada panggilan. Panggilan mana lagi? Saya akan berangkat ke Qatar rencananya Wow, tahun depan. ternyata ya Qatar sudah menanti Teh Medita ya. Waduh, prepare-nya udah lama juga. Kalau Kang Cecep kan tadi 2 tahunan nih dari 2021. Kalau Teh Medita Kalau bisa dibilang Prepare udah prepare, enggak sih, karena transisi dari Rusia ke Qatar Cepat ya. cepet aja karena perbedaan. ke Rusia kemarin tahun berapa Teh? Ke Rusia kemarin tahun 2020. Ih, pas pandemi dong. Iya, Terus ngapain di sana Teh? di sana Pandemi. Isolasi. enggak, di sana nggak ada isolasi, nggak ada. Wah, Di sana tidak ada aktivitas biasa? Iya, Oh, Berapa keren tahun? keren. 2 tahun di sana. 2 tahun. Ih, berarti bener pas pandemi sama pasca pandemi Teteh di sana. Iya, Luar biasa. Ngapain aja di sana? di sana ya liburan aja karena Kerja Dari- dong pastinya. kerja, tapi tidak terlalu terbebani dengan si COVID-nya sendiri. Karena mungkin perbedaan mindsetnya, akhirnya saya Di yang sana nggak ada lockdown. tidak ada dari mindset Indonesia berubah jadi mindset Rusia. Beda, Jadi udah kayak hari-hari biasa aja tanpa masker. Pas berangkat ke Rusia tuh udah pandemi belum sih? Maksudnya Sudah. oh. Sudah. Berangkat ke sana berarti memang sudah COVID tuh sudah melanglang booming buana ya. ya. Oh, berarti kalau kita ada lockdown, kalau Teh Medita tuh ke Rusia berarti nggak kenal sama Nggak namanya ada. lockdown Nggak ya. ada, happy-happy. Jadi di sana kerja kayak biasa. Iya, sana kerja kayak biasa. Nah, Normal rencana ke saja. Qatar kapan? Tahun Prepare-nya depan. Kapan?
Kalau untuk prepare Prepare-nya? sendiri udah dari sekarang Dari prepare. tahun ini apa tahun kemarin? Dari sekarang ini, Oh, dari tahun sekarang. baru dari 2023 Iya. ya. Iya. Positif nih ke Qatar nih ya. Iya. Itu program stickers juga atau? Iya. Iya juga. Iya. Berarti nggak ada kapoknya ya, bisa Nggak ada. Malaysia, Rusia, terus akhirnya Qatar ya. Ikut dong. Oke, ya nggak kerasa ya. Aduh, podcast kali ini bener-bener deh teman-teman. Maaf ya, dicuekin di sana ya. Saking asiknya nih ngobrol sama Kang Cecep sama Teh Medita. Kita udah di akhir penghujung dari podcast kali ini nih. Nah, untuk closing statementnya, minta dong kalimat motivasi yang memang bisa membuat mahasiswa kita nih, baik perawat maupun bidan, pengen punya niat dan motivasi untuk bekerja di luar negeri gitu. Boleh dong closing statementnya dari Teh Medita dulu? Boleh. Kalau boleh saya bilang jangan takut untuk melangkah. Karena kalau kita cuma stuck di dalam zona aman, kita nggak akan bisa mengupgrade skill kita, dan pada akhirnya ya kita akan terpuruk dengan apa yang cuman kita bisa gitu. Oke, berarti jangan batasin diri. Iya, gitu ya. jangan batasin Keren diri. banget. Boleh dari Kang Cecep? Iya. Kalau dari saya itu dulu ketika saya belajar bahasa Jerman itu ada satu kata-kata yang indah ya dari guru yang saya dapetin dari guru saya yang akhirnya itu jadi sebuah motivasi. Ada dia bunyinya gini, Das Leben ist hart und steinig. Artinya hidup itu keras dan berbatu berliku, dan nggak akan mungkin kita nggak bisa melewati itu semua gitu. Jadi seberat apapun, seberliku apapun itu kita pasti bisa melewatinya gitu. Boleh mungkin saya sedikit sharing lagi sebelum saya sampai di titik ini teman-teman, di titik dimana saya tinggal menunggu waktu saya terbang dan sampai ke sana, ke negara yang saya tuju. Itu sebelumnya saya sering gagal, bukan pernah lagi sering gagal. Itu saya dulu ujian bahasa Jerman ini, level B1 ini, percaya nggak percaya itu 10 kali ujian baru lulus semua modul. Waduh. Jadi ya ini perjuangannya perjuangannya luar biasa berat. Mulus aja kayak jalan tol Enggak, gitu. ya makanya itu tadi kata-kata itu yang jadi Dan motivasi. ada pantang menyerah ya. Ya. Lulus gagal satu kali, Coba lagi, terus sampai kita- berhasil gitu. Oh, Terus sampai luar kita biasa. berhasil. Berarti tekadnya bulat banget ya berarti. Ya. Oke, berarti itu ya teman-teman mahasiswa ya, sharing dari alumni kita. Mungkin terakhir untuk institusi Stikes Budi Luhur, mau ada yang disampaikan nggak? Boleh dong, ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata untuk institusi tercinta alma mater. Boleh? Tetap jadi institusi yang hebat. Wih, tetap menjadi, saya merinding loh. Tetap menjadi institusi yang hebat, bangga banget ya menjadi bagian dari Budi Luhur ya. Iya. Kalau dari Kang Cecep? Ya, selalu jadi yang terbaik dari yang terbaik, dan terus bermimpi, jangan pernah hilangkan mimpi itu, karena kampus Stikes ini benar-benar membantu saya untuk mengenal lingkup internasional, jadi terus berkarya untuk Indonesia, terus menghadirkan perawat-perawat internasional untuk dunia. Terima kasih. Dan bidan juga ya. Ya, Ya. jelas itu bidan juga. Oke. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan buat kita semua di sini ya. Keren banget. Jadi kita pun sebagai yang berkarya di Stikes pun semakin termotivasi lagi nih untuk mencetak tenaga kesehatan baik bidan maupun perawat yang memang unggul, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga ya. Dan Betul. benar tadi kata Kang Cecep bilang berawal dari mimpi. Ini benar loh. Kita merintis go internasional di Stikes Budi Luhur 2011 mulai dari mimpi dari ketua Stikesnya dulu, dan akhirnya sampai sekarang kita bisa terus aware dengan program go internasional. Terima kasih Kang Cecep. Terima kasih, Bu. Terima Kepada Teh kasih. Medita ya yang katanya mampir ke sini cuman mau perpanjang STR ya. Perpanjang ijazah. STR. STR juga. Nah, mampir kita seret langsung ke ruang podcast nih ya. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman mahasiswa yang masih ada di Stikes Budi Luhur tentunya Amin, untuk amin. program ke internasionalnya. Sampai ketemu lagi ya di program Ya. berikutnya. Lancar Terima kasih, terima berjalan kasih. Amin, kabarnya amin, ya. amin. Sampai Terima ketemu kasih lagi. semua. Saya di podcast kali ini. Sampai ketemu di next event lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.